Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Deja Putra. Saya mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Perbankan Syariah. Baik, di sini saya akan mempresiskan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Working Capital, Debt to Equity Ratio, dan Total Asset terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017-2021. Baiklah, bab satunya adalah latar belakang masalah. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah adalah salah satunya yaitu modal kerja atau working capital. Mengaruhi banyak aspek bisnis perusahaan, mulai dari membayar karyawan dan vendor hingga menjaga lampu tetap menyala dan merencanakan pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Singkatnya, modal kerja adalah modal yang tersedia untuk memenuhi kewajiban jangka pendek perusahaan. Saat ini, setiap perusahaan untuk menjalankan seluruh kegiatan usaha tidak mungkin pula jauh dari tujuannya, yaitu untuk menghasilkan laba atau keuntungan yang lebih besar. Dan di sisi lain, working juga memiliki peran yang sangat tentu penting dalam mencapai sasaran guna terciptanya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan teori, working capital dapat mengontrol keposisian aset lancar dan kewajiban jangka pendek, sehingga memungkinkan perusahaan memperoleh laba secara efektif dan efisien. Tetapi nyatanya, working capital pada Bank Umum Syariah masih tidak stabil, bahkan pada tahun 2021 turun drastis dibandingkan 2020. Hal ini dapat menyebabkan bank mengalami insolvensi atau tidak mampu memenuhi kewajiban jatuh tempo. Faktor lainnya yang mempengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah yaitu debt to equity ratio. Debt to equity ratio merupakan salah satu rasio keuangan yang mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan melunasi utang dengan modal yang dimiliki. Secara teori, semakin tinggi debt to equity ratio menunjukkan semakin besar total hutang terhadap total ekuitas. Juga akan menunjukkan semakin besar ketergantungan perusahaan terhadap pihak luar, sehingga tingkat risiko perusahaan semakin besar. Bagi bank kreditor, semakin besar rasio ini akan memiliki tindak menguntungkan karena akan semakin besar risiko yang ditanggung atas kegagalan yang mungkin terjadi pada perusahaan. Disebabkan karena kemampuan untuk melunasi hutang. Namun, bagi perusahaan, justru semakin besar rasio ini akan semakin baik, karena semakin tinggi total utang, maka semakin baik perusahaan untuk menjalankan aktivitasnya. Namun, faktanya, debt to equity ratio Bank Umum Syariah tidak stabil, serta mengalami kenaikan serta penurunan yang tidak stabil setiap tahunnya. Identifikasi masalah yang dapat dari latar belakang masalah di atas yaitu yang pertama, working capital merupakan faktor yang sangat penting dan menopang kinerja perbankan. Tetapi faktanya, nilai working capital masih tidak stabil. Pergerakannya dikarenakan masih kurangnya kinerja perusahaan dalam memperoleh laba atau keuntungan. Yang kedua, semakin debt to equity ratio pada sebuah perbankan akan mengembangkan kinerja keuangan yang sangat baik. Tetapi rasio ini masih sering mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Yang ketiga, semakin tinggi total aset pada sebuah perbankan akan melambangkan kinerja keuangan yang baik, serta akan menambah kepercayaan masyarakat untuk menabung uangnya di bank tersebut. Faktor lainnya yang mempengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah yaitu total aset. Total aset adalah total dari keseluruhan harta yang dimiliki perusahaan atau lembaga keuangan yang digunakan sebagai penunjang operasional perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Secara teori, aset yang tinggi mencerminkan kinerja positif dan akan menambah kepercayaan masyarakat untuk berinvestasi di bank tersebut. Tetapi faktanya, total aset pada Bank Umum Syariah masih sering mengalami penurunan yang menyebabkan kinerja bank kurang efektif. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dapat peneliti ambil adalah yang pertama, bagaimana pengaruh working capital terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2017-2021. Yang kedua, bagaimana pengaruh debt to equity ratio terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2017 sampai dengan 2021. Yang ketiga, bagaimana pengaruh total aset terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2017 sampai dengan 2021.
Yang keempat, bagaimana pengaruh working capital, debt to equity ratio, dan total asset terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2017-2021. Batasan masalah. Peneliti ini khusus membahas mengenai pengaruh working capital, debt to equity ratio, dan total asset terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2017-2021. Tujuan penelitian. Adapun tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menguji bagaimana pengaruh working capital terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2017 sampai dengan 2021. Yang kedua, untuk menguji bagaimana pengaruh debt to equity ratio terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2017 sampai dengan 2021. Yang ketiga, untuk menguji bagaimana pengaruh total aset terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Yang keempat, untuk menguji pengaruh working capital, debt to equity ratio, dan total aset terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2017 sampai dengan 2021. Bab 3 yang pertama, metodologi penelitian. Jenis penelitian ini adalah jenis kuantitatif. Lokasi dan waktu penelitian bertempat di Bank Umum Syariah Indonesia. Penelitian dimulai dari bulan September 2022 sampai dengan selesai. Bab 2. Landasan teori. Yang pertama, profitabilitas. Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur beberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba baik dalam hubungannya dengan penjual aset maupun modal sendiri. Yang kedua ada working capital. Working capital adalah modal kerja bersih dalam artian perbedaan antara jumlah aset perusahaan dengan liabilitas dalam periode waktu tertentu. Yang ketiga ada debt to equity ratio. Debt to equity ratio adalah rasio utang terhadap modal, yaitu merupakan rasio keuangan yang membandingkan antara jumlah utang dengan ekuitas. Yang keempat ada total aset. Total aset adalah merupakan total keseluruhan aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Semakin besar aset, maka menunjukkan semakin besar perusahaan. Penelitian terdahulu saya ambil dari yang pertama dari Anggita Lenggen Wijaya 2017, pengaruh komponen working capital terhadap profitabilitas bank umum syariah. Yang kedua ada Fitrul Hasanah 2014, pengaruh debt to equity ratio terhadap tingkat profitabilitas pada PT Bank BNI Syariah tahun 2013 sampai dengan 2017. Yang ketiga ada Rizky Amelia 2021, pengaruh total aset BOPO dan NPF terhadap profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri periode 2011-2019. Kerangka penelitian. Yang pertama ada working capital dengan X1, debt to equity ratio dengan X2, total aset X3, dan profitabilitas bank umum syariah itu Y-nya. Hipotesis penelitian. Adapun hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut. HO1, working capital tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. HA1, working capital berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. HO2, debt to equity ratio tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. HA2, debt to equity ratio berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. HO3, total aset tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. HA3, total aset berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. HO4, working capital, debt to equity ratio, dan total aset tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. HA4, working capital, debt to equity ratio terhadap total aset berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Populasi dan sampel. Populasi pada bank umum syariah, sedangkan sampel seluruh bank umum syariah yang terdaftar di OJK. Sumber data dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan. Teknis analisis data yang pertama uji validatif, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, ada uji normatif, uji multikolonialitas, uji autokorelasi, uji heterokedestisitas, dan ada uji hipotesis, uji F simultan, dan uji T parsial.
Baik, sekian dari hasil presentasi proposal saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal